sampai mati nanti itu. Ya, tapi Quran itu kan bukan hanya untuk orang Arab ya. Quran itu untuk seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di program podcast Jendela Kelas dari Jendela Menatap Dunia. Alhamdulillah siang hari ini saya sudah ditemani oleh seorang pengajar Al-Quran yang sudah lama berkecimpung dalam pembelajaran Al-Quran, dan beliau juga sebagai trainer untuk melatih guru-guru Al-Quran kita. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tema terkait dengan program pembelajaran Al-Quran di lembaga-lembaga pendidikan. Dan tak lupa kita sapa dulu tamu kita yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Ustadz Nur Rahman MPD. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gimana selama ini pembelajaran Al-Quran yang Ustadz rasakan? Alhamdulillah selama hampir 2 dekade ya menjadi guru Al-Quran. Sejak dulu selesai kuliah itu tidak pernah bosan ya menjadi guru Al-Quran itu, dan bahkan ini menjadi satu cita-cita yang terus terpatri dalam diri kita itu sampai mati nanti itu. Kalau boleh bertanya nih Ustadz, apa yang membuat Ustadz merasa senang mengajarkan Al-Quran? Terutama bahwa Al-Quran itu wahyu, penuh dengan keberkahan, dan dia menjadi amal yang sifatnya jariah ya. Jadi kalau kita mengajarkan dengan ikhlas, maka pahalanya insya Allah kalau murid kita itu nanti juga ada yang menjadi guru, paling tidak kalau Al-Fatihah yang kita talakikan itu diamalkan dalam sholat 5 waktu, insya Allah keikhlasan itu akan menjadi wasilah ya, sebagai guru itu terus mendapatkan jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajar Quran di usia dini itu kan anak-anak itu kan masih bersih, masih lentur lidahnya, masih mudah dibetulkan kalau terjadi kesalahan. Jadi potensi untuk menghasilkan generasi yang diharapkan ya, generasi emas di tahun 2025 itu, generasi Quran itu lebih memungkinkan. Berarti kita berada di posisi yang sangat strategis. Oke, berarti kalau saya pahami sih dari yang disampaikan Ustadz Rohman itu ya, bahwa kita mengajarkan Al-Quran itu memang kita mendapatkan sesuatu yang tidak dirasakan dalam hal lain ya. Kebahagiaan mengajarkan Al-Quran, kemudian kebahagiaan belajar Al-Quran bersama anak-anak, ada sesuatu hal yang kita rasakan yang sangat cukup ini ya, cukup ada kelebihan di situ. Kalau saya lihat seperti itu yang Ustadz. Dan bahkan begini, Quran itu salah satunya adalah ad-dawa ya, obat. Asy-syifa fihi syifa'ul linnas. Jadi ada obat. Jadi kalau guru-guru lain mungkin yang mengajarkan bidang studi yang lain yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ketika mengajar itu, ketika sebelum mengajar itu ada suasana kebatinan yang kurang nyaman, tapi guru-guru Quran itu justru ketika mengajar itu justru mendapatkan ketenangan, itmi'nan ya, ketenangan ketika bahwa yang akan diajarkan itu adalah Al-Quran. Jadi nggak ada masalah yang terlalu masalah sebagai guru Al-Quran, insyaallah. Iya. Kemudian gini Ustaz Rohman, saya itu kan tahu Ustaz Rohman ya sudah lama bergumul dengan Al-Quran ya. Pernah di pondok Al-Quran, pernah mondok di pondok Al-Quran gitu ya. Kemudian kuliah pun di jurusan tafsir gitu kan. Kemudian sekarang itu sebagai pengajar dan juga ikut melatih guru-guru Al-Quran gitu. Dari pengalaman-pengalaman Ustadz itu, kemudian melihat sekarang perkembangan lembaga pendidikan Al-Quran, tidak hanya di Pekanbaru ya, di Indonesia pada umumnya, banyak lembaga pendidikan Islam itu
membuat satu program unggulan bahwa di lembaga mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai program unggulan. Kalau Ustaz Rohman melihatnya seperti apa? Ya, di sini mungkin saya ingin berbagi kegelisahan barangkali Iya, ya. iya. Di satu sisi memang kita melihatnya ini satu capaian ya, satu kemajuan di mana masyarakat itu mulai muncul kesadarannya bahwa memilih lembaga pendidikan itu di mana salah satu kurikulum unggulannya adalah kurikulum Al-Quran yang menjadi acuan bahwa sekolah itu bagus, maka di sana ada memprioritaskan program Al-Quran sebagai program unggulan. Jadi ini perlu kita syukuri bersama. Eh, tetapi barangkali kalau kita merenungkan lebih lama sedikit ya, maka kita akan eh, mendapati bahwa apakah kurikulum yang disusun, yang didesain oleh sekolah-sekolah itu sudah representatif dari maksud wahyu Allah ini kemudian disampaikan melalui Rasulullah SAW agar dia menjadi pelajaran, apakah sudah betul-betul tertuang di dalam rangkaian rincian kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Nah, kebanyakan yang kita dapati memang kebanyakan ini ya, berarti kan nggak semuanya. Jadi kurikulum masih berkisar kepada bahwa terutama nih untuk anak usia didik 6 sampai atau di bawah itu ya, dari 4 ya, 4 TKA itu sampai nanti di usia SMP, SMA itu masih berada di ruang bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, kemudian menghafalkan Al-Quran. Bahkan mungkin secara kalau kuantitinya, kalau di program tahfizul Quran, menghafal Quran itu masing-masing sekolah itu menetapkan standar misalnya berapa juz. Sebenarnya tidak ada yang negatif di sini, semuanya insya Allah positif. Tetapi ketika kemudian misalnya kedua sub kurikulum ini dikembangkan, kemudian dihasilkan, apakah ini sudah merupakan wujud nyata generasi Qur'ani? Apakah generasi Qur'ani itu adalah generasi yang bacaan Qur'annya bagus lalu hafal sekian juz? Apakah dulu ketika Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Rasulullah, lalu kemudian wahyu itu langsung dibacakan dan didengarkan oleh para sahabat, lalu berhenti pada mentalaki, kemudian menghafal, terus turun hafalan? Kan tidak begitu. Karena Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan itu sebagai huda, hidayah, sebagai petunjuk ke semua manusia. Meskipun nanti yang mengambil petunjuk adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian sebagai al-bayyinat minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Karena itu ayat Al-Quran ada yang mujmal, ada yang global, ada yang terperinci. Juga sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Nah, karena itu rasa-rasanya kegelisahan ini perlu perlu dibicarakan ya, supaya kita sama-sama memikirkan bagaimana kurikulum pendidikan berbasis Al-Quran, ya, kurikulum Al-Quran itu di lembaga-lembaga pendidikan yang kita ada di sana sebagai pengajarnya itu mulai memikirkan agar bagaimana muatan kurikulum Al-Quran itu menyentuh pada sisi bahwa Al-Quran itu harus dipahami maknanya, pesannya itu disampaikan. Secara tidak langsung bahwa kurikulum Al-Quran atau kurikulum pembelajaran Al-Quran yang di lembaga-lembaga kita sekarang itu pada umumnya hanya pada tahapan membaca, belajar membaca dan menghafal, begitu kan? Kebanyakan. Dan belum menyentuh esensi yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu. Misalnya, kalau yang kita tahu kan misalnya Iqra, membaca gitu, Iqra'ul Quran, seperti di hadis Nabi, utslu alaikum yatslunahu ayatillah misalnya. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang harus esensi sebenarnya, afala yatadabbarunal Quran.
Nah, apakah nanti esensinya sampai ke sana? Ya memang kalau secara lengkapnya, apalagi kalau misalnya kita bicara konteksnya itu di usia perkembangan TK, SD, SMP itu khususnya untuk lembaga-lembaga apa namanya sekolah boarding ya, sekolah boarding atau sekolah-sekolah full day school, memang sangat sulit ya untuk melengkapi ilmu-ilmu pendukung, ilmu alat yang kemudian mendukung agar kemudian dalam proses pembelajaran itu sampai peserta didik itu bisa memahami atau mengambil pelajaran, merenungkan pesan ayat yang dibaca, ayat yang dihafalkan itu. Karena memang memerlukan perangkat-perangkat keilmuan yang cukup banyak. Karena itu kalau lebih detailnya mungkin biasanya itu di pesantren diajarkan. Misalnya karena kan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, dan bahasa Arab Al-Qur'an itu apa namanya ya? Tidak sama dengan bahasa Arab pada umumnya. Artinya apa namanya? Ringkas tapi mencakup gitu. Karena itu ada ilmu lain misalnya seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, sehingga bisa menakar, menimbang ketika kita misalnya membaca Al-Quran, membaca terjemah, membaca apa namanya, membaca tafsirnya, maka kita bisa mengambil manfaat memahaminya. Nah, problemnya adalah memang tadi kalau kita misalnya melihat bagaimana penyusunan pembagian jam pelajaran di sekolah-sekolah itu tidak mudah memang ya. Misalnya ya, rata-rata sekolah itu program Qur'annya itu sekitar 6 sampai 6, 8 sampai mungkin maksimal 12 atau 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran itu kalau dipakai untuk tadi belajar membaca dan menghafal saja itu untuk menghasilkan 6 tahun 1-2 juz dengan bacaan tartil itu masih sempit waktunya, apalagi kalau untuk memahami dengan tambahan ilmu alat itu. Tapi itu tidak memadai untuk menjadi alasan kemudian kurikulum Al-Quran itu ya sudah kalau begitu selama di SD itu anak cukup dikenalkan dengan membaca menghafal saja. Atau nanti kan ada masa usia perkembangan berikutnya. Mereka akan kuliah atau mereka akan sekolah di mana begitu. Tetapi perlu kita pahami sedikit lagi ya. Perlu kita pahami bahwa usia dasar itu meletakkan fondasi. Jadi kalau tidak mendapatkan clue berpikir keilmuannya di usia dasar, nanti minat untuk melanjutkan belajar agamanya, belajar Qur'annya itu jadi hilang. Itu kita sudah banyak temukan ya bahwa dulu waktu di SD-nya misalnya gitu ya, dia menjadi yang terbaik bacaan Qur'annya. Tapi karena apa namanya? Fondasi kecintaan, keimanan atau kesadaran terhadap kecintaan kepada Al-Quran itu belum cukup memadai, maka ketika memilih SMP, SMA di mana begitu yang basis pendidikan Qur'annya itu tidak tersedia, menjadi melemah. Dan kalau tidak ini, kalau saya melihat ya Ustadz ya, ini memang menjadi keresahan bagi kita ya, bagi orang tua gitu. Jadi anaknya seperti yang Ustadz bilang tadi, anaknya itu anak-anak kita lah ya. Di SD itu misalnya mereka hafal 1 juz, hafal 2 juz. Tapi ternyata setelah mereka tamat masuk ke SMP, SMA, ternyata itu dilupakan semua, hilang. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak kita duga, mereka misalnya pergaulannya itu menjadi rusak, padahal dulunya mereka waktu di SD menghafal Quran 1 juz, 2 juz gitu. Kira-kira apa yang menjadi problem atau masalahnya di sini kalau saya lihat? Jadi ada satu kalimat indah itu ya. Iman sebelum Al-Quran. Nah, ini menarik nih. Iman sebelum Quran. Iman sebelum Quran. Iman sebelum Quran. Iya. Bagaimana kita biar paham nih, menanamkan iman dulu atau bagaimana mengajarkan Quran atau sambil menguatkan iman anak-anak, Iya. atau bagaimana pemahamannya nih? Jadi iman sebelum Quran itu bagaimana kita memahaminya begitu ya. Yang benar itu iman sebelum Quran atau Quran sebelum iman. Jadi ajarkan membaca, menghafal, terus kemudian imannya diinstalasi begitu. Atau tanamkan keimanannya
setelah beriman baru kemudian diajarkan Qur'annya. Jadi sebenarnya ini untuk menakar ya bahwa di dalam Islam itu iman itu landasan, fondasi yang dibangun pertama kali itu adalah keimanan. Keimanan dibangun itu berarti kan meletakkan dasar-dasar ya. Jadi kalau tanpa melalui ini, maka nanti satu bangunan kehidupan itu dia akan menjadi rapuh. Tadi itu sudah dihafalkan satu juz begitu SMP, terus melupakan. Nah, karena tadi kita melupakan satu asas yang paling penting, menanamkan keimanan. Coba kita tarik misalnya begini, kisah perang Badar itu, saya agak jauh nih sedikit, supaya dapat ilustrasinya. Kisah perang Badar itu kan perang yang sebenarnya dari awal tidak diharapkan sebagai sebuah perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki pasukan Rasulullah itu bertemu dengan pasukan dari Mekah ya, dengan 1.000 tentara dengan semua perlengkapannya. Sehingga di sana perang itu betul-betul atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun, jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemudian muslimin itu menjadi tenang. Nah, ringkas cerita kan setelah Allah menangkan di peperangan pertama ya, perang Badar itu, perang Badar Kubro ya. Itu kaum muslimin itu kemudian ada yang bertanya-tanya itu kan. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Jadi maksud pertanyaan itu, ini kan ada perolehan nih, banyak harta yang dikumpulkan itu kan. Ini gimana pembagiannya? Jadi terjebak dengan kebendaan ada yang di depan mata begitu. Tetapi kemudian betapa indahnya jawaban dalam rangkaian pertanyaan itu. Kulil anfal lillahi war rasul. Jadi rampasan perang itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Jadi jawabannya bukan si A dapat berapa, si B dapat berapa, tetapi diakumulasi dulu bahwa ini urusannya bukan urusan kalian, ini urusan kami, urusan Allah dan Rasulnya. Justru di situ lanjutan ayatnya, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Nah, jadi bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Kemudian lanjutan ayat berikutnya kan panjang itu terkait dengan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Artinya di sana itu keimanan dulu. Jadi mengimani Al-Quran. Nah, karena itu di dalam rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab, iman kepada kitab, di antaranya kitab Al-Quran. Jadi iman dulu baru Al-Quran. Tetapi apakah kemudian begitu saja? Tidak ya. Artinya setelah kemudian berangkat dari menyatakan keimanan, kan kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran itu memerintahkan kepada orang-orang beriman. Nah, misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, agar menjaga keluarga gitu ya. Itu kan orang yang beriman yang disuruh. Perintah puasa nih sebentar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu orang beriman yang diperintahkan. Ya, artinya iman dulu baru kemudian mempelajari Al-Qur'an. Karena memang orang beriman itu tadi ayat keduanya gitu ya. Ciri orang beriman itu apabila dibacakan Al-Qur'an maka bergetarlah hatinya. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jadi berkelindan dia. Jadi kelindan itu bermula dari mengimani Al-Qur'an, kemudian mempelajari Al-Qur'an, bertambahlah keimanannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di luar, ada anak-anak kita atau tetangga atau orang luar udah hafal Quran, habis itu tapi akhlaknya belum seperti akhlak Nabi gitu, berarti ada masalah yang
yang sebenarnya masalah dasar yang belum Hmm. kuat di situ ya, masalah Hmm. keimanan. Hmm. Nah, itu yang kalau yang saya lihat dari penjelasan Ustadz nih, dan ayat yang disampaikan tadi memang betul-betul berkaitan bahwa orang yang dibacakan Al-Quran itu memang dia bergetar hatinya, kemudian bertambah imannya gitu ya. Hmm. Jadi kalau anak-anak kita ini misalnya ketika pembelajaran Al-Quran, maka sebaiknya program pembelajaran Al-Quran di lembaga-lembaga itu seperti apa, Ustadz? Sebaiknya memang kalau waktunya cukup dilengkapi. Jadi Lengkapinya ajarkan apa ya, saja nih yang ya. harus dilengkapi nih? Misalnya ajarkan bahasa Hmm. Arab, Bah- ajarkan nahwu. Bahasa Arab ini untuk mendukung Ya terutama untuk mendukung pemahaman bagaimana gitu. kita ketika baca eh, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi itu unsurnya kata-kata apa? Quraisy itu apa? Jadi tahu apa namanya, ini kata kerja, kata benda, kata sifat, kata perintah begitu. Untuk itu. Jadi kemudian nahwu, shorof begitu. Tapi kenyataannya karena apa namanya, membagi waktunya itu tidak mudah, tidak memadai waktunya. Jadi memang kita di lembaga pendidikan itu harus selektif. Kira-kira tidak bisa semuanya, tapi tidak ditinggalkan semuanya. Sehingga paling tidak membekali kepada murid-murid itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu pelan-pelan memahamkan apa maksud Allah, tujuan Allah itu kemudian menurunkan surat Ad-Duha misalnya, atau surat-surat yang lain yang sedang dihafalkan. Begitu. Karena itu paling tidak diajarkan untuk bagaimana mentadaburi Al-Quran. Karena tadabur Al-Quran itu menjadi bagian proses pendidikan Quran yang harus ada, meskipun dengan minimnya perangkat keilmuan. Karena kita tahu lah, mungkinnya di konteks keindonesiaan ini, di banyak lembaga pendidikan itu tidak semua guru Quran itu direkrut dari pesantren, dari sekolah-sekolah yang ulumuddin gitu. Tetapi mereka ada juga yang misalnya kuliah di sekolah tingginya itu Ada yang jurusan ekonomi gitu ya. tapi mereka belajar tahsin Iya, misalnya. ada yang dari pertanian Iya, gitu. dari berbagai bidang keilmuan. Tapi mereka belajar tahsin sehingga bacaan Qurannya bagus. Lalu oleh sekolah direkrut. Sehingga ketika misalnya apa namanya, ayo sama-sama kita kalau ngajar itu jangan hanya membaca saja, jangan hanya menghafal saja. Pelan-pelan kita pesan Quran itu apa, supaya karena yang dididik itu kan jiwa manusia Iya, ya. benar. Jadi bukan otak manusia saja. Jadi manusia itu kan ada jiwanya, ada ruhnya ya, bukan hanya jasad dan knowledge-nya saja, tapi justru pendidikan jiwa itu yang paling penting. Nah, pendidikan jiwa itu yang paling hebat tuh ya dari Al-Quran itu, sumber ilmu pengetahuan. Ya, karena itu ya memang harus bersama-sama ya. Jadi kalau tadi misalnya sebagian guru itu basic pendidikannya bukan dari ulumuddin, ya berarti kan ada proses belajarnya di lembaga pendidikan itu, belajar sesama guru, bagaimana apa namanya, memahami Al-Quran. Mungkin bisa menghadirkan narasumber yang otoritatif ya, pakar-pakar tafsir, sehingga guru juga tidak merasa keberatan ketika misalnya harus memulai belajar Quran lagi. Bukan lagi sebenarnya, karena belum tuntas tadi kan. Iya, benar. Karena belajar Jadi- Quran kan nggak cukup hanya sudah hafal 30 juz. Itu baru basic, baru dasar itu. Iya, benar. Iya. Bagaimana kita mau menuangkan sesuatu kepada misalnya menuangkan air ke dalam gelas sedangkan cereknya nggak ada isinya gitu ya. Berarti guru-guru kita ini juga harus dibekali dengan pemahaman Al-Quran, tidak cukup dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kaitannya tadi kalau kita lihat ke keimanan tadi kan Ustadz. Iya. Iman dulu baru Al-Quran. Bagaimana kita mau menguatkan iman sedangkan kita hanya bisa membacanya saja. Tapi kita tidak bisa memahami isi Al-Quran itu gitu ya. Jadi iman itu tumbuh ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ketika kita menyimak bacaan Al-Quran yang kita agak memahami atau memahami maksud daripada Al-Quran dibacakan. Kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk
membacakan Al-Quran di depannya. Lalu kemudian Rasulullah menangis dan disuruh untuk menghentikan bacaannya ketika sampai pada ayat yang menyatakan bahwa Rasul itu menjadi saksi atas umatnya. Itu karena paham ada sentuhan. Jadi kalau kita menyimak bacaan Al-Quran, kita memahaminya dan kita mengerahkan perhatian kita untuk memikirkan. Apalagi rata-rata ini kan, ini hebatnya kurikulum Quran ya. Rata-rata di lembaga pendidikan itu target hafalan, kalau dia bertarget 1 juz itu pasti juz 30. Iya benar. Itu rahasianya bukan hanya karena juz 30 itu suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek bisa dihafal. Apa rahasianya Ustaz? Ada rahasiakah kenapa anak-anak kita itu didahulukan menghafal juz 30 dulu? Apakah karena pendek-pendek atau gimana? Selama ini kan begitu. Pemahamannya begitu. Ya, runut daripada kurikulum itu kan sesuai usia perkembangan. Iya. Jadi ajarkan yang mudah dulu. Rata-rata argumennya kan seperti itu. Ada argumen yang lebih kuat lagi sebenarnya. Karena dakwah Nabi periode Mekah itu kan mengajarkan keimanan, ya kan? Mengajarkan menanamkan akidah, keimanan, tauhid. Landasan utamanya itu. Karena itu di juz 30 itu semuanya surah kebanyakan Makkiyah. Iya. Makkiyah itu banyak menanamkan keimanan, terutama keimanan kepada hari akhir. Ya benar, di sana ada wa ila sama'i kaifa rufi'at. Hampir semua surat itu, dan banyak tentang sumpah pula di situ. Ada sumpah begitu ya, ada sumpah yang di pertengahan di awal surat, ada yang sumpah itu di pertengahan surat begitu. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu? Ya karena kita ngajarkan menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang sumpah, ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang ghaib begitu. Ya meskipun hal yang ghaib itu kan kita belum saksikan begitu, tapi karena begitu terang benderangnya kabar yang diceritakan dalam Al-Quran itu seolah-olah yang ghaib itu di depan mata kita. Jadi kalau kita tidak terbangun jiwanya, hatinya, tidak tidak bergetar ketika ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat gitu, maka nanti kita harus bertanya kembali nih hati kita itu terbuat dari apa, gitu kan? Hati kita itu terbuat yang kolbun yang bagaimana? Kolbun salim, orang kolbun yang saki atau kolbun mayit begitu. Apakah jiwanya hidup dengan Al-Quran gitu ya? Kita yakin bahwa orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang dimuliakan gitu ya, orang yang mulia gitu. Apalagi misalnya Al-Quran yang dihafal itu hidup dalam dirinya, lebih mulia lagi kalau Al-Quran yang dihafalkannya hidup dalam dirinya. Bisa hidup kalau dia memahaminya gitu kan Ustaz? Iya, jadi ada semacam ikhtiar untuk terus-menerus belajar memahaminya. Jadi kan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu diantaranya adalah memahaminya, mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan termasuk juga membelanya. Aksi 212 itu kan 2019 itu kan aksi membela Al-Quran, itu kan karena Quran itu dihinakan begitu. Jadi seluruh kerangka interaksi kita dengan Al-Quran itu kita memerlukan itu agar kemudian tadi kita bisa mendapati bahwa hati kita itu terikat dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya ya mudah-mudahan ya kalau penghafal Quran itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan seperti itu. Seluruh penghafal Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena memang hari-harinya itu dihabiskan untuk bersama Al-Quran. Tetapi di sini kita harus mengantisipasi ya. Karena ada juga itu ya, musuh-musuh Islam yang sengaja menghafal Quran untuk menguasai secara keilmuan Al-Quran itu, agar kemudian nanti dia membalikkan, merusak citra Al-Quran. Ada seperti itu. Para orientalis kan banyak yang menghafal Quran. Bahkan dosen-dosen orientalis itu, dosen tafsir itu, ada. Mereka non-muslim. Hafal tapi tidak beriman dengan Al-Quran. Hafal tapi tidak beriman. Jadi beriman itu landasan. Dan mereka menggunakan ayat Al-Qurannya sesuai nafsu mereka aja gitu. Iya. Sesuai kepentingan mereka. Iya. Jadi Al-Quran itu ada di lisannya. Karena itu memang tapi tidak ada di penekanannya itu para pembelajar Al-Quran itu jangan berhenti, jangan merasa cukup ketika
bacanya sudah ditashih gitu kan, Hmm. menjadi guru Quran bertahun-tahun, kemudian sudah cukup saya sebagai guru Quran. Belajarnya udah Ya. cukup itu. Enggak. Justru itu harus menjadi pemicu agar kemudian memikirkan kalau kurikulum di sekolahnya itu misalnya baru sampai di situ ya, menghafal, membaca, belum mulai ya berinteraksi dengan makna, dengan pesan-pesan dalam Al-Quran, belum bersama-sama tadabbur Al-Quran itu, maka coba dirasakan. Insya Allah itu akan berbeda rasanya. Ya, karena salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah waliyatadabbaru ayatillah. Biar Ayatihi ayati ya. waliyatadzakkara ulul albab. Benar. Karena memang tujuannya adalah untuk mentadabburi ayat-ayat Allah gitu ya. Iya. Biar gimana kita bisa mengamalkan apa isi Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami apa makna Al-Quran itu kalau kita tidak mentadabburinya. Karena memang menghafal itu kan bukan tujuan ya Ustadz. Karena Tujuan antara, dia bukan tujuan akhir. Iya, bukan tujuan akhir, Iya. tapi tujuan antara. Mungkin awalnya belajar membacanya, kemudian menghafalnya. Menghafal ini bukanlah akhir, tapi akhirnya adalah untuk waliyatadabbaru ayatihi gitu. Iya. Mungkin kalau kita di Bintang Cendekia Ustadz, kalau di Bintang Cendekia, apa yang khas dari program Al-Quran kita di Bintang Cendekia ini? Iya, karena kita belajar, kita awalnya kan diingatkan sama guru-guru kita. Mungkin kita termasuk di antara guru-guru yang kalau sebagai guru Quran itu sudah merasa unggul ya, kalau bertarget misalnya anak-anak itu baca Qurannya sudah mutqin, dia sudah bagus bacaannya, sudah dimunakosyahkan begitu. Lalu kemudian hafalannya tuntas semuanya 1 juz begitu. Dikhotamankan begitu. Kemudian ada juga yang melampaui dari target gitu. Lalu kemudian oleh guru-guru kita di mana kita belajar disampaikan bahwa di antara yang inti bagaimana kita berinteraksi atau di antara perintah yang melekat dalam diri kaum muslimin itu adalah tadi surat As-Saad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada atau yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu adalah mubarak, penuh keberkahan. Kenapa penuh keberkahan? Kita mendengar saja itu hati kita gemetar, tenang begitu ya. Berjubel masalah itu kalau dengar Quran tenang begitu. Nah, kemudian seluruh ilmu pengetahuan itu bermula dari interaksi manusia kepada Al-Quran. Jadi banyak sekali ilmu pengetahuan yang kemudian dihasilkan, diinspirasi dari Al-Quran. Karena itu Quran sebagai asas pengembangan ilmu pengetahuan begitu. Dan di antara tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, supaya kalian itu mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi itu maknanya adalah merenungkan, berarti memusatkan perhatian ketika ayat dibaca, itu pesannya apa? Itu perintahkah? Larangankah? Supaya ambil ibrohkah? Ambil pelajarankah? Misalnya surat Yusuf. Surat Yusuf itu seluruh ayatnya adalah cerita tentang cerita. Semua cerita. Nah, apakah Quran itu kitab dongeng gitu ya? Kitab cerita? Bukan, supaya kita mengambil pelajaran dari satu kisah yang utuh, kisah terbaik, ahsanal qasas dalam Al-Quran itu, kisah terbaik yang kamu bisa ambil pelajaran. Jadi ada yang diambil pelajaran, ada yang dipatuhi perintahnya, ada yang larangannya dipatuhi begitu. Jadi kemudian tadi yang kedua adalah waliyatadzakkara ulul albab. Bagi kita para pembelajar ulul albab, orang berilmu itu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Quran. Jadi setiap Al-Quran dibacakan itu berusaha ya untuk mengerahkan perhatian, apa pesannya,
Nah, di situ getaran jiwa itu terjadi. Jadi kalau nggak bergetar, lengkapi perangkat-perangkat keilmuannya itu. Ya. Ya memang sulit, tapi disitulah mujahadahnya ya. Karena lisan kita bukan lisan Arab ya, jadi perlu belajar. Tapi Quran itu kan bukan hanya untuk orang Arab ya. Quran itu untuk seluruh manusia. Iya benar. Setelah Quran diturunkan, karena Quran itu kan kitab yang diturunkan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini kalau kita bahas lebih panjang lagi kalau misalnya kita huraikan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, fokus kita kepada Quran saja mungkin, karena Quran ini kan kalau kita bicara Quran kan kita juga bicara hadis ya. Karena memang kalau kita bicara Quran juga kita bicara sirah nabawiyah ya. Karena memang di sana kan ada Quran turun yang mengantarkan malaikat Jibril yang menerima Rasulullah. Ya kan, berarti kita harus mengenal perjalanan sirah nabawiyah. Quran begitu turun kan tidak ada yang disembunyikan. Kan tidak ada Rasul itu menyembunyikan 1-2 ayat itu kan. Semuanya disampaikan, baik berita gaib maupun perintah langsung. Kemudian dipelajari oleh sahabat, diamalkan, terus diajarkan, terus turun temurun sampai kepada kita. Oke. Kalau berbicara terkait dengan Al-Qur'an ini memang sangat luar biasa dan juga bahasanya sangat panjang dan menarik kan Ustadz. Dan kalau kita pahami dari pembicaraan kita yang dibilang singkat, tidak terlalu singkat ya. Karena memang program Al-Quran di lembaga-lembaga Islam yang sekarang yang sudah berkembang dan juga sudah banyak mengunggulkan program Al-Quran ini sebagai program utama dan unggulan, menjadi penting, menjadi perhatian bagi pengembang kurikulum Al-Quran di sekolah-sekolah. Jangan cukup hanya mengembangkan program membaca saja, tidak cukup hanya mengembangkan program menghafal saja, tapi sampai makna dan ayat-ayat itu bisa dipahami oleh anak-anak didik kita atau murid-murid kita. Maka kalau Al-Quran itu kita imani, kita akan membacanya. Kemudian kalau kita membaca, kita ingin menghafalnya. Kalau kita menghafalnya, kita tentu malu untuk melanggarnya. Begitu Ustaz. Pemirsa dimanapun berada, informasi terkait dengan penerimaan murid baru di Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia, kita masih menerima untuk tahun ajaran 2026-2027. Untuk kuota di SD, alhamdulillah sudah terpenuhi 4 kelas, dan kita masih menerima untuk 1 kelas terakhir. Dan kita juga menerima untuk siswa KB dan TK, dan mudah-mudahan menjadi peluang yang baik untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita di Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia. Alhamdulillah podcast kita hari ini sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Nur Rahman yang sudah memberikan pemahaman dan juga insight yang baru untuk kita bagaimana program pembelajaran Al-Quran di lembaga pendidikan, baik sebenarnya di sekolah maupun di rumah gitu ya. Demikian podcast Jendela Kelas kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast Jendela Kelas, dari jendela menatap dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.